Dia mencoba menghubungi polisi melalui telepon rumah, tetapi tampaknya terputus. Pada saat itu, mereka mendengar suara mendesis dari lantai atas. Para saudari ketakutan dan bertanya apa yang terjadi, tetapi Laura meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian mengambil pisau dapur dan pergi keluar untuk mengambil ponselnya. Meskipun putrinya memohon agar dia tidak pergi, Laura berhasil sampai ke mobilnya. Di sana, dia mencari ponsel yang tertinggal, namun dia terkejut menemukan bahwa ponsel itu hilang. Setelah itu, Laura yang ketakutan masuk ke dalam dan mengambil putri-putrinya, mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan rumah. Mereka bergegas ke mobil tetapi tiba-tiba terdengar tawa gila dan seseorang melempar batu ke jendela mobil. Ketiganya dengan cepat masuk ke dalam dan Laura mulai mengemudi pergi dari sana. Tetapi sayangnya roda mobil tiba-tiba lepas dan mobil terhenti. Karena mereka tidak memiliki kendaraan, mereka bergegas kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kayla yang ketakutan bertanya di mana ayah mereka, yang kemudian ibunya menjawab bahwa dia akan segera datang. Tiba-tiba mereka mendengar ketukan terus-menerus di pintu depan. Laura pergi untuk menyelidiki dan saat itulah dia menemukan foto keluarga mereka yang ditempel di luar jendela dengan wajah semua orang dicoret kecuali wajahnya. Melihat ini, Laura segera membawa anak-anak ke atas. Maddie masih muntah dan kondisinya semakin memburuk. Jadi Laura memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi keluar mencari bantuan untuk Maddie. Saat itu juga, Maddie melihat keluar jendela dan tiba-tiba berkata bahwa ayahnya sudah di sini. Laura mengintip dan kemudian melihat seorang pria dalam kegelapan. Pria itu melambaikan tangan kepada mereka sebelum pergi, dan dia menyadari bahwa itu bukan suaminya. Di adegan berikutnya, Shaun tiba di gerbang hutan dan menemukan bahwa gerbang itu digembok dan dia tidak bisa membukanya. Dia tiba-tiba melihat sebuah catatan di gerbang yang diikat dengan benang merah yang bertuliskan "Ikuti aku". Shaun bingung dan menelepon istrinya, tetapi kemudian dia mendengar teleponnya berdering di kejauhan. Seseorang akhirnya mengangkatnya, tetapi Shaun hanya mendengar suara napas. Dia curiga istrinya sedang mengerjainya, jadi dia mengikuti benang merah seperti yang diinstruksikan dalam catatan itu. Setelah itu, Shaun berjalan sebentar dan semakin kesal. Dia memanggil keluarganya, mengatakan bahwa dia lelah dan mereka bisa mengerjainya besok. Akhirnya, dia mencoba menelepon Laura lagi, tetapi yang terdengar dari ujung telepon adalah suaranya sendiri. Kemudian dia melihat cahaya terang di kejauhan dan saat dia mengikuti cahaya itu, dia menemukan ponsel Laura di atas meja yang dikelilingi oleh 4 manekin kayu seukuran manusia yang disusun di sekitar pesta teh. Tetapi kemudian kita melihat seorang pria dengan topeng berbalut perban muncul di belakangnya dengan kapak siap menyerang.